Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok yang beranggotakan saya sendiri Aji Cahyadi Dan saya Raujana Tuljana. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang sistem informasi yang kami buat, yaitu sistem informasi data cost. Nah, jadi sebelum kami menjelaskan sistem informasi data cost, di sini kami akan sedikit menjelaskan latar belakang terlebih dahulu kenapa kami mengangkat sistem informasi data cost. Latar belakangnya adalah seperti yang kita ketahui sekarang, banyak para pemilik kos mendata para penyewa secara manual dengan tulis di buku, dan hanya dapat dilakukan di tempat itu sendiri. Salah satu kekurangan dalam tulis di buku yaitu, apabila buku tersebut hilang, maka semua data para penyewa pun ikut hilang. Maka dari itu, kami membuat suatu sistem informasi data kos untuk memudahkan pemilik kos dalam mendata para penyewa kos. Ya baik, jadi kita langsung saja berpindah ke sistem informasinya. Nah, jadi ini adalah tampilan utama dari sistem informasi data cost. Sebelum masuk ke sistem informasi data cost, kita melakukan login terlebih dahulu dengan menggunakan username dan password yang sudah kita buat. Untuk membuat username dan password, kita bisa mengklik buat akun yang letaknya di pojok kiri bawah. Jadi, pemilik kos dapat membuat username dan passwordnya di sini, dan jika sudah dibuat, maka kita bisa memasukkan username dan password ke form login. Lalu, klik button login yang berwarna biru. Nah, ini adalah tampilan utama dari sistem informasi data cost. Ini adalah coding yang berjalan di proses login, dan ini adalah coding yang berjalan di proses register. Di sini keterangannya, apabila user berhasil ditambahkan, maka akan ada pemberitahuan user berhasil ditambahkan. Dan sebaliknya, apabila gagal, maka akan ada pemberitahuan user gagal ditambahkan. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan dulu di bagian daftar menu penghuni. Di tampilan daftar penghuni ada nomor, nama, nomor HP, asal, kamar, foto, dan tombol aksi. Kita kembali ke coding. Ini adalah coding untuk perintah menampilkan tabel daftar penghuni yang ada di database. Oke, lanjut. Di sini ada for each. Fungsinya adalah untuk perulangan menampilkan data. Dan ini adalah tampilannya. Lanjut, ada tombol aksi yaitu tambah, ubah, dan hapus. Untuk menambah data, kita bisa klik di bagian kanan atas warna hijau. Nah, di sini kita bisa menambahkan data. Contoh, misal untuk namanya di sini kita ketik Kenny. Nomor HP-nya bebas. Asalnya Banjarmasin. Untuk kamar di sini kita pilih kamar K002. Dan pilih foto yang kita inginkan. Lalu klik simpan. Maka data berhasil ditambahkan. Oke, kita kembali ke coding. Jadi ketika kita klik tombol simpan, maka coding yang berjalan adalah if is simpan. Keterangannya, semisal data tersebut berhasil ditambahkan, maka akan ada pemberitahuan data berhasil ditambahkan. Sebaliknya, apabila gagal, maka akan ada pemberitahuan data gagal ditambahkan. Dan ini adalah function tambah pada koneksi.php. Fungsinya agar dapat menambahkan data di database. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah data, kita bisa klik tombol ubah pada aksi. Nah, semisal di sini kita ubah nomor HP-nya. Lalu kita klik simpan. Maka data berhasil diubah.
Ini adalah tampilan dari nomor HP yang sudah kita ubah. Untuk decoding, ketika kita klik simpan pada ubah, maka coding yang berjalan adalah if iset ubah. Keterangan, jika data berhasil diubah, maka ada pemberitahuan data berhasil diubah. Sebaliknya, jika gagal, maka akan ada pemberitahuan data gagal diubah. Untuk di koneksi.php ada function ubah, fungsinya untuk mengubah data yang ada dalam database. Kita lanjut ke bagian hapus. Jika kita ingin menghapus data, kita bisa klik tombol hapus pada aksi. Semisal di sini kita akan menghapus data Ahmad. Nah, maka data berhasil dihapus. Dan data pun hilang. Untuk decoding, ketika kita klik hapus, maka coding yang berjalan adalah if iset hapus. Keterangan, jika data berhasil dihapus, maka akan ada pemberitahuan data berhasil dihapus. Sebaliknya, jika gagal dihapus, maka akan ada pemberitahuan data gagal dihapus. Untuk di koneksi.php ada function hapus, fungsinya untuk menghapus data yang ada dalam database. Lanjut lagi kita ke menu data kamar. Nah, di sini ada nomor kamar, status, fasilitas, harga sewa, dan tombol aksi. Kembali ke coding, ini adalah coding untuk perintah menampilkan tabel data kamar yang ada di dalam database. Selanjutnya, di sini ada forage yang berfungsi untuk perulangan menampilkan data. Nah, jadi ini adalah tampilannya. Di sini kita bisa menambahkan data kamar. Sama seperti sebelumnya, untuk menambahkan kita klik tombol tambah. Semisal untuk nomor kamar K005, status kosong, dan fasilitasnya bebas. Dengan harga sewa semisal 1 juta. Lalu kita klik simpan, dan data berhasil ditambahkan. Dan ini adalah tampilan data yang sudah berhasil kita tambahkan. Untuk coding, sama seperti sebelumnya, ketika kita klik simpan, maka coding yang berjalan adalah if iset simpan. Keterangan, jika data berhasil ditambah, maka akan ada pemberitahuan data berhasil ditambahkan. Sebaliknya, jika data gagal ditambahkan, maka akan ada pemberitahuan data gagal ditambahkan. Untuk di koneksi.php ada function tambah data kamar. Fungsinya untuk menambahkan data pada tabel data kamar yang ada dalam database. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah data kamar, kita bisa klik tombol ubah pada aksi. Nah, semisal di sini kita ubah statusnya menjadi berpenghuni. Lalu kita klik simpan, maka data berhasil diubah. Maka data pun terubah. Kembali ke coding, sama seperti sebelumnya, ketika kita klik simpan, maka coding yang berjalan adalah if iset simpan ubah data kamar. Keterangan, jika berhasil diubah, maka akan ada pemberitahuan data berhasil diubah. Sebaliknya, jika gagal, maka akan ada pemberitahuan data gagal diubah. Untuk di koneksi.php ada function ubah data kamar. Fungsinya untuk mengubah data pada tabel data kamar yang ada dalam database. Kita lanjut ke bagian hapus. Jika kita ingin menghapus data kamar, kita bisa klik tombol hapus pada aksi. Semisal di sini kita akan menghapus data kamar K005. Maka data berhasil dihapus. Terakhir, jika kita ingin keluar dari sistem informasi, maka kita bisa mengklik logout. Maka kita kembali ke halaman login. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.